Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SI ingin menjelaskan tentang manusia purba. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Selinovita. Nama saya Minatus Syadiah. Nama saya Cokira Kemanang. Dan nama saya Firwa Habibi Maulana. Ada beberapa tentang ciri-ciri manusia purba. Apa sajakah manusia purba itu? Yang pertama ada Pithecanthropus mojokertensis dan yang kedua ada Pithecanthropus erectus. Dan yang ketiga ada Pithecanthropus soleniensis Dan ada Homo wajakensis dan Homo soloensis. dan ada Homo floresiensis. Dan yang terakhir ada Homo sapiens. Yang pertama Pithecanthropus mojokertensis atau manusia dari Mojokerto merupakan manusia purba jenis Pithecanthropus tertua yang ditemukan di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald pada 1936 di Perning, Mojokerto, Jawa Timur. Pithecanthropus mojokertensis disebut juga Pithecanthropus robustus yang artinya manusia kera yang sangat kuat. Temuan von Koenigswald berupa fosil tengkorak anak-anak atau tengkorak, rahang atas, rahang bawah, dan gigi lepas. Pithecanthropus mojokertensis merupakan ditemukan pada Pleistosen bawah dan diperkirakan hidup pada 30.000 hingga 2 juta tahun yang lalu. Selain itu ada pula fosil Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan di Jokro Handojo atau Andojo, orang Indonesia yang membantu von Koenigswald. Fosil temuan Andojo berupa tengkorak anak-anak yang ditemukan di Kepunlaken, Utara Mojokerto. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis: tulang pipi dan alat pengunyah kuat, tulang kening tebal, menonjol dan melebar sampai ke pelipis, muka menonjol ke depan, tulang kepala belakang terlihat menonjol, berbadan tegap, tinggi badan antara 165 sampai 180 cm, otot-otot tengkuk kukuh, volume otak antara 650 sampai 1000 cc. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus atau disebut juga sebagai manusia Jawa adalah fosil manusia purba yang ditemukan oleh Eugene Dubois pada 1890 di Trinil, tepi Sungai Begawan, Solo, Ngawi, Jawa Timur. Saat ditemukan, fosil ini diperkirakan berusia antara 700.000 hingga 1 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus erectus merupakan fosil manusia purba yang paling terkenal dan paling awal ditemukan di Indonesia. Pada awalnya, Eugene Dubois memberi nama temuannya ini sebagai Anthropopithecus erectus. Nama Pithecanthropus erectus kemudian ditetapkan karena fosil-fosil yang ditemukan berbentuk kerangka manusia menyerupai kera. Kata Pithecanthropus erectus berasal dari bahasa Yunani, Pithekos yang artinya kera, Anthropus yang berarti manusia, dan erectus yang berarti tegak. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang berjalan tegak. Salah satu manusia pendukung masyarakat pra-aksara pada masa berburu dan mengumpulkan makanan adalah Pithecanthropus erectus. Ciri-ciri sebutan Pithecanthropus erectus menunjukkan ciri khusus manusia purba ini, yaitu berbadan tegap dengan alat pengunyah yang kuat, berjalan tegap, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 170 cm dengan berat badan kurang dari 100 kg. Volume otaknya sekitar 900 cc. Makanannya masih diolah secara sederhana. Hidupnya diperkirakan antara 700.000 tahun sampai 1 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada Pithecanthropus soloensis, diartikan sebagai manusia kera dari Solo. Nama tersebut diambil dari lokasi penemuannya, yaitu di daerah Ngandong dekat Sungai Bengawan, Solo. Pithecanthropus soloensis pertama kali ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald Opernot dan Terhar antara 1931 hingga 1933.
Diduga manusia purba jenis ini bertahan hidup sampai akhir Pleistosen tengah antara 800.000 hingga 20.000 tahun lalu. Hasil penemuan ini mempunyai arti penting karena berhasil mendapatkan satu seri tengkorak berjumlah besar di satu tempat dan dalam waktu singkat. Fosil-fosil yang ditemukan terdiri dari bagian atap tengkorak, tulang dahi, fragmen tulang pendinding, dan tulang kering. Ciri-ciri Pithecanthropus soloensis yaitu 1. Tengkorak lonjong, tebal, dan padat. Kemudian, kepala bagian belakang menonjol, memiliki rongga mata yang sangat panjang, hidung tebal dan lebar, tidak memiliki tulang. Udah dikat aja, lanjut baca. Nggak jelas. Tidak memiliki tulang dagu, mempunyai alat pengunyah yang kuat, tinggi badan berkisar 165 sampai 180 cm, volume otak 750 sampai 1350 cc. Selanjutnya itu Homo floresiensis adalah spesies manusia purba berukuran kecil yang mendiami Pulau Flores. Manusia purba ini ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada September 2003. Homo floresiensis ditemukan di Gua Liam Bua di Flores. Temuan ini kemudian diberi nama Homo floresiensis atau manusia liam bua. Sesuai dengan lokasi penemuannya, fosil yang ditemukan berupa tengkorak manusia purba yang memiliki bentuk sangat mungil. Diperkirakan ukuran tubuhnya tidak memiliki besar dari anak-anak usia 5 tahun karena ukurannya yang lebih kecil dari manusia pada umumnya. Homo floresiensis juga sering mendapat julukan sebagai hobbit dari liam bua. Mereka diduga hidup di Kepulauan Flores pada 18.000 tahun yang lalu bersama dengan gajah-gajah pygmy atau disebut dengan gajah kerdil dan kadal-kadal raksasa yaitu komodo. Pada 1950-an, sebenarnya manusia liam bua telah memberikan data-data tentang adanya kehidupan praaksara. Pada saat itu, Verhoeven lebih dulu menemukan beberapa fragmen tulang iga manusia di liam bua yang berasosiasi dengan berbagai alat serpi dan gerabah. Kemudian pada 1965 ditemukan 7 buah raka manusia beserta beberapa botol kubur berupa bilium dan gerabah. Diperkiraan liam bua merupakan sebuah situs neolitik dan paleomatalik. Pada 1970, R.P. Soejono dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional melanjutkan penelitian yang menunjukkan bahwa manusia liam bua secara kronologis menunjukkan hunian dari zaman Paleolitik, Mesolitik, dan Neolitik. R.P. Soejono kembali melakukan penggalian pada 2003 bersama Mike J. Morwood dan berhasil menemukan fosil 6 individu. Ciri-cirinya: 1. Tengkorak berukuran kecil dan memanjang. 2. Bagian dahi tidak menonjol dan sempit. Selanjutnya, volume otak 380 cc. Tinggi badan sekitar 100 cm, beratnya sekitar 30 kg, berjalan tegak dan tidak memiliki dagu. Selanjutnya ada Homo wajagensis adalah manusia purba yang pernah hidup di Indonesia. Folois Homo wajagenis ditemukan oleh Van Riet Zulhoten pada tanggal 24 Oktober 1888 di sebuah ceruk di lereng pegunungan Kras di Bali di barat laut Kecamatan Campudarat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur pada tanggal 31 Oktober 1988 CPH.
Ciri-ciri Homo wajakensis yaitu mukanya datar dan lebar, akar hidung lebar dan bagian mulut menonjol sedikit, dahinya agak miring dan di atas matanya terdapat busur kening nyata serta mempunyai volume otak sekitar 1630 cc. Ada juga Homo soloensis. Manusia Solo adalah hominid atau manusia purba yang diperkiraan hidup di daerah sungai Bengawan Solo purba pada zaman Batu Tua atau Paleolitikum. Subspesies yang telah punah ini sempat diklarifikasikan sebagai Homo sapiens soloensis, tetapi sekarang masuk ke dalam spesies Homo erectus. Ciri-cirinya yaitu volume otak cukup besar mulai dari 1.300 sampai 1.250 cc. Tinggi badannya berkisar antara 130 sampai 230 cm. Berat badan antara 30 sampai 150 kg. Bagian belakang tengkorak telah sembulat dan tinggi. Dan selanjutnya dan yang terakhir ada Homo sapiens. Lebih dari 1 juta tahun yang lalu pernah hidup satu jenis primata di Pulau Jawa yang oleh para ahli saat itu disebut dengan Pithecanthropus erectus, yaitu manusia kera yang berjalan tegak yang kemudian disebut Homo erectus dalam pengembangan dan proses evolusi selanjutnya. Jenis primata tersebut yang akan berevolusi menurunkan Homo soloensis. Adapun proses yang paling sempurna adalah munculnya Homo sapiens atau manusia modern yang hidup pada akhir Paleozoikum awal. Fosil jenis Homo sapiens tertua di Indonesia ditemukan di desa Campur Darat, Kabupaten Tulunggang, Jawa Timur, yang kemudian dikenal sebagai Homo wajakensis, manusia wajak. Para ahli paleontologi akhirnya berkesimpulan bahwa manusia wajak ini memiliki ciri-ciri seperti yang dimiliki oleh manusia yang sekarang menjadi penduduk Australia, suku aborigin, dan disejajarkan dengan manusia-manusia pegunungan Gua, Dinia, Sarawak, Malaysia Timur, serta Tabon, Palawan, dan yang terakhir Filipina. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus